maybe Death's not actually coming for our family. Because that would be crazy. Assalamualaikum. Aku pikir franchise ini udah mati, tapi ternyata kematian pun nggak bisa ngebunuh Final Destination. 14 tahun loh, menghilang. Dan sekarang gila, bawa mitologi, bawa keluarga, bawa kejutan sadis dari langit. Asik. Tapi yang jadi pertanyaannya, ini sebenarnya film horor atau reuni keluarga yang justru malah salah tanggal? Selamat datang di review Final Destination Bloodlines, film ke-6 yang berusaha bikin kita takut naik lift, takut duduk di ruang tato, atau bahkan takut punya keturunan. Setelah 14 tahun vakum, Final Destination akhirnya bangkit dari kubur, dan kali ini bukan cuma buat nyeremin penonton lewat pipa ledeng atau mungkin kabel listrik lah, atau bahkan lift maut lah, atau justru ledakan hebat di pesawat, tapi juga buat buka-bukaan soal mitologinya sendiri. Bloodlines mencoba memberi akar nih buat semua tragedi di semestanya Final Destination, dan untuk beberapa saat rasanya kita bakal dapat sesuatu yang lebih dewasa, lebih dalam, dan jauh lebih mengerikan. Tapi sayangnya, hype itu cuma hidup di 20 menit pertama. Segmen pembuka di tahun 1968 mungkin adalah salah satu yang paling solid di seluruh seri Final Destination. Iris yang diperankan Brett Basinger dan Paul yang diperankan Max Lloyd Jones naik ke atas menara Skyview yang begitu mewah, dan langsung disambut parade tanda-tanda kematian dari elevator penuh sesak, anak aneh dengan dasi kupu-kupu yang hobi banget mainin koin, sampai lantai kaca yang gak nyaman banget buat berjoget di situ. So, ngiringi kehancuran demi kehancuran dalam sequence yang penuh dengan energi di film tersebut. Dan dari awal aja film ini udah janji tuh kalau ini bukan sekedar nostalgia nyet, tapi semacam reinvention. Tapi janji tinggal janji. Kita masih dapat paket standar Final Destination sih, yang premonisi lah, tragedi besar lah, bertahan hidup lah, mati satu persatu, monolog tentang takdir, twist lah, ya semua ada di situ. Tapi kali ini twistnya bukan di akhir, melainkan ada di tengah. Bloodlines ngasih tahu kalau semua tokoh di film ini sebelumnya ternyata punya bloodlines atau garis keturunan yang terhubung ke insiden Skyview, alias semua karakter harusnya nggak eksis. Brilian atau maksa? Ya tergantung. Kalian nonton ini sebagai fans garis keras Final Destination atau penonton santai kayak aku. Tapi jujur, gagasan kalau maut berusaha membetulkan anomali garis keturunan itu sih cukup keren. Sayangnya disampaikan dengan pace yang terburu-buru dan naskah yang terlalu pengen cepat ke adegan kematian berikutnya. Beda nih dengan film-film terdahulu yang didominasi geng remaja. Kali ini konfliknya berakar pada keluarga. Ada Stephanie yang diperankan Kathleen Santajuana yang harus nyelamatin adiknya, sepupunya, dan juga sampai ibunya sendiri yang sempat ninggalin dia. Kesan wholesome ini bikin karakter-karakternya tuh sedikit lebih manusiawi dan ngasih bobot emosional yang selama ini jarang ada di seri-serinya Final Destination. Seperti itu si Eric tuh yang diperankan Harmon bahkan bisa jadi karakter paling menonjol, bukan karena selamat paling lama, tapi karena dia ya emang benar-benar berusaha. Tapi tenang, tetap ada stok karakter tolol lah, kayak lagi ngelawan maut gitu. Salah satu daya tarik Final Destination dari masa ke masa adalah kreativitas kematian yang absurd dan nyeleneh. Ya bikin kita tuh paranoid sama benda-benda yang sepele. Sayangnya, di Bloodlines sebagai besar, death scene-nya terasa terburu-buru. Bahkan bisa dibilang low-key lazy lah. Contoh paling ketara aja adegan di studio tato. Terasa cepat, nggak punya build up, dan ya udah mati aja gitu. Walaupun plot twist-nya adalah dia nggak mati di situ. Tapi bukan berarti semuanya jadi buruk. Nggak. Ada beberapa set piece sadis yang memorable. Meski nggak ada yang se-ikonik truk kayu di Final Destination kedua, atau tragedi roller coaster maut di Final Destination ketiga. Ya, intinya editingnya cukup dinamis, sound design-nya bikin beberapa momen jadi lebih greget, plus kualitas CGI yang ternyata Final Destination lawas jauh lebih bagus.
hal menarik lainnya dari Final Destination Bloodlines ini ya sangat sadar sih kalau ya film ini bagian dari franchise yang sudah jadi bahan meme. Film ini embracing kekonyolan itu. Beberapa karakter literally bertingkah kayak mereka pernah nonton film Final Destination dan ya udah mulai nyusun strategi buat ngelawan sang maut aja gitu. Ya pendekatan self-aware ini emang cukup menyegarkan. Gaya penyutradaranya bahkan kadang terasa mirip Sam Raimi lah. Ya over the top tapi tetap ngejaga ritme antara horornya dan juga humornya. Tapi sayang, di momen seriusnya, malah film ini jadi terasa kurang nyambung. Ya kayak subplot tentang Ibu Stephanie yang datang terlambat dan tidak ngasih dampak yang signifikan. Bahkan pada saat mereka akhirnya jadi akur lagi lah. Tony Todd, perpisahan yang layak. Salah satu elemen paling menyentuh di Final Destination Bloodlines adalah kemunculan terakhir Tony Todd sebagai William Bloodworth. Di sini dia nggak sekedar jadi cameo doang, tapi seperti sedang menyampaikan pesan perpisahan langsung ke penontonnya. Dan yang paling ku notice adalah framing kameranya loh, yang memposisikan si Todd itu kayak lagi bicara ke kita langsung, ke penonton, dan bikin adegan itu terasa personal dan juga emosional. Ya balik lagi, ya kalau kalian emang kenal sama nih karakter ya sebelumnya yang udah nonton dari seri pertama sampai seri ke-6 ini. So kita recap lagi, kelebihan dari film ini adalah yang pertama, opening sequence-nya yang solid. Pendekatan self-aware dan komedinya seger kali. Emosi antar karakter yang terasa lebih tulus kali ini. Beberapa death scene yang tetap brutal dan efektif seperti biasanya. Dan terakhir adalah Tony Todd punya momen perpisahan yang epic buat penggemar Final Destination. Kekurangan eksekusi sebagian besar kematian terasa tergesa-gesa. Plot mitologinya terlalu dipaksakan. Subplot emosional kurang dieksplorasi. Kurang juga karakter memorable selain si Eric itu. Dan gak ada satupun kematian yang jadi ikon baru seperti apa yang pernah dilakukan di 5 film Final Destination sebelumnya. So kesimpulannya, bukan takdir yang buruk tapi juga bukan takdir yang mengesankan. Ya, film Final Destination Bloodlines bukanlah bencana, tapi juga bukan kebangkitan yang kita harapkan setelah 14 tahun hiatus. So, memang film ini mencobalah ngasih hal baru dengan mitologinya lah, pendekatan self-aware lah, tapi jujur gagal memaksimalkan potensi di setiap elemennya. Kalau kalian fans berat seri ini, film ini layak tonton karena nostalgia dan referensinya. Tapi kalau kalian berharap tontonan horor yang memicu trauma jangka panjang, kayak Final Destination kedua lah yang masih sampai sekarang jadi Final Destination terbaik menurutku. Ya mungkin kalian cuma akan dapat kecupan maut yang agak bisa lah dibandingkan dengan film-film Final Destination terdahulu yang jauh lebih memorable. Tapi tentu di sini juga ada kok kematian yang memorable menurutku. Salah satunya adalah itu tuh si nenek yang palingnya tuh ketancap arah mata angin. Widih, sadis cuy. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan dari tadi. Dan jangan lupa juga dong, share pendapat kalian di kolom komentar biar kita sama-sama tahu mengenai film Final Destination Bloodlines ini. Ya, biar kita tahu seperti apa pendapat kalian tentang film tersebut. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe channel Kawan Review biar tembus 100.000 subscribers, biar banyak lagi yang kenal lah. Oke, terima kasih semua dukungannya, terima kasih untuk doa baiknya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Zain pamit, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.